Selanjutnya di sini yaitu merupakan GUI. Jadi apa itu GUI? GUI itu merupakan sebuah tools atau alat yang bisa dibilang sangat berguna dalam pengembangan pengembangan framework ketika mengembangkan aplikasi website menggunakan framework GUI ini. Jadi GUI ini hanya dapat diakses atau dapat digunakan ketika aplikasi ini berada pada tahap development. Jadi ketika sudah dipublikasi atau di deploy mungkin ya, itu nanti tidak bisa menggunakan aplikasi, tidak bisa menggunakan tools ini lagi, tools GUI ini lagi. Lalu GUI yang bisa GUI juga bisa diatur, hanya dapat diakses pada IP tertentu. Jadi nanti juga dapat diakses untuk beberapa IP yang hanya di sini. Untuk keamanan lebih baik mungkin kita menggunakan localhost saja, karena untuk pada PC saya sendiri seperti itu. Lalu selanjutnya untuk pengaksesan dari domainnya tadi itu bisa masuk ke dalam ini config web.php. Nah, di sini nanti pada bagian bawah, sebelumnya untuk yang karena ini tadi yang saya gunakan project yang saya download atau install menggunakan Composer, dari cookie validation key-nya sudah terisi secara otomatis, berbeda dengan yang menggunakan template yang harus memasukkan secara manual. Lalu kembali lagi, yaitu untuk yang allowed IP di sini kita menggunakan 127.0.0.1 atau localhost. Di sini untuk IP saya sendiri, tapi tidak disarankan untuk menggunakan yang ini IP saya sendiri. Tapi di sini lebih baik menggunakan yang localhost saja. Lalu di sini untuk mengakses GUI kita bisa menggunakan ini URL ini, yaitu localhost my basic web GUI, ataupun bisa menggunakan localhost my basic atau nama aplikasinya web index.php tanda tanya r sama dengan GUI. Itu ketika belum terinstall atau mengaktifkan pretty URL. Karena di sini sebelumnya sudah saya aktifkan dari pretty URL-nya, jadi kita bisa langsung menggunakan GUI saja, lebih mudah. GUI ini memiliki fungsi untuk mengenerate model, controller, dan juga CRUD, dan juga mengenerate form, module, dan juga extension. Jadi yang pertama di sini kita akan melakukan model generator. Kita lakukan start. Nah, di sini akan muncul beberapa kolom yang diisi. Di sini kita akan membuat tabel baru, yaitu mahasiswa. Lalu di sini untuk model class name-nya mahasiswa dengan M yang besar. Oke, ya sudah, kita coba untuk previewnya. Di sini karena sebelumnya sudah saya buat, maka unchange, kita generate. Maka di sini sudah selesai. Maka nantinya di sini kita akan terdapat model baru. Model itu tadi sesuai yang saya jelaskan sebelumnya. Bagian model itu akan berhubungan dengan data atau database-nya. Jadi di sini terdapat model baru, yaitu mahasiswa.php, dan di dalamnya memiliki beberapa fungsi yang di dalamnya terdapat berisi ID, NRP, nama, dan juga email sesuai dengan database yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi untuk database-nya sendiri di sini memiliki struktur yang sudah saya buat. Jadi sebelum kita melakukan hal ini tadi, atau mengenerate sebuah model, maka kita harus membuat sebuah database yang sudah ada tabelnya. Jadi di sini saya membuat tabel dengan nama tabel bernama mahasiswa, yaitu ID, NRP, nama, dan juga email. Jadi ketika kita memasukkan dari tabel namanya, di sini kita akan memasukkan tabel yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini untuk model class name-nya
secara default akan meniru tetapi dengan uppercase pada bagian depannya, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya karena modelnya sudah berhasil kita buat, selanjutnya adalah membuat CRUD. Kita kembali lagi ke yang tadi, yang ini, CRUD generator. Nah, di sini kita bisa membuat generator CRUD generator sesuai dengan sebentar, CRUD ya, ini CRUD generator. Di sini kita isikan aplikasi atau direktori di mana aplikasi kita disimpan, atau kalau di sini bernama my basic. Lalu di sini searchnya yaitu apps, search model. Jadi nanti di sini ada model mahasiswa, yaitu model yang sebelumnya kita buat. Lalu search modelnya di sini, ini kita akan membuat model baru, mahasiswa search dan juga mahasiswa controller. Lalu selanjutnya kita preview. Di sini terdapat baruan. Lalu jangan lupa untuk melakukan generate, sehingga nantinya di sini akan membuat model baru, yaitu mahasiswa search, dan juga terdapat kontrol baru, yaitu mahasiswa controller. Ini mahasiswa search ini memiliki isi seperti ini. Lalu selanjutnya mahasiswa controller yang secara otomatis akan di-generate sesuai dengan CRUD generatornya, seperti itu. Lalu di sini berbeda dengan model generator yang hanya menghasilkan satu file. Sebelumnya CRUD generator akan menghasilkan beberapa file, yaitu model yang tadi, file controller, dan juga ada pada bagian views. Pada bagian view di sini, pada bagian mahasiswa, di sini ada form, PHP, search, create, index, update, dan juga view-nya, seperti itu. Selanjutnya adalah di sini kita akan melakukan customasi dari key itu sendiri. Oke, jadi untuk customasinya di sini kita akan membuat diharuskan membuat jadi customasi ketika menggunakan tadi CRUD, kita coba untuk menambahkan di sini. Untuk tombolnya bisa kita lihat, kita bisa melakukan customasi dari isi yang di sini. Seperti contoh, kita bisa merubah tulisan dari tambah mahasiswa, kita bisa rubah. Di sini pertama yang harus kita lakukan adalah membuat direktori baru bernama templates atau apapun itu di tempat yang paling luar ini, templates, dan juga yang berisi sama dengan CRUD. Jadi di sini kita akan mengambil dari vendor, lalu Yisoft, lalu Y2G, SR source, lalu generator, lalu CRUD lah. Yang berada dalam CRUD ini nantinya akan diambil dan dipaste ke dalam sini, templates tadi. Sehingga di sini kita bisa lihat, kita buka dari templatesnya tadi, kita rubah pada bagian web.php, pada bagian file web.php kita tambahkan templates baru, web.php
sebelumnya sudah kita buka. Nah, di sini kita masukkan generator baru yaitu CRUD dengan kelasnya ini. Lalu juga terdapat template sini yaitu default ya, template CRUD default seperti itu. Default ini tadi, lalu isiannya akan sesuai dengan yang ini tadi. Nah, di sini kita bisa rubah. Ini kan di sini saya beri nama tambah atau mungkin dalam bahasa Inggris create save. Lalu setelah itu jangan lupa untuk kembali ke untuk merubahnya, melakukan customasi tadi dengan masuk ke dalam CRUD nya atau dimana CRUD ini, CRUD generator. Di sini kita bisa pilih yang yang ini CRUD generator. Di sini kita bisa pilih yang my CRUD. Lalu yang untuk yang pada bagian atas ini diisikan sama seperti sebelumnya. Lalu kita preview. Di sini akan ada satu yang berubah, yang lainnya unchanged atau tidak berubah. Kita klik, kita generate. Jika sudah selesai dan kita bisa lihat dari hasilnya. Oke, di sini terdapat error, must be type mahasiswa. Oke, pada bagian views mahasiswa index.php views ini ya ini. Di sini terdapat error yang harusnya mahasiswa. Kita enter. Oke, errornya sudah hilang. Jangan lupa di save. Lalu kita kembali lagi ke sini. Oke, sudah bisa dan berubah menjadi create mahasiswa. Oke, selanjutnya adalah key extension. Jadi key extension di sini terdapat extension atau beberapa tools atau sebuah tools yang dibuat atau extension yang dibuat oleh developer yang sebelum-sebelumnya untuk mempermudah dari pengerjaan aplikasi website menggunakan framework Key ini. Dan beberapa extension terdapat Ajax CRUD dan juga Enhance Key seperti itu. Lalu selanjutnya adalah routing pada framework ini. Untuk sebelumnya, untuk menggunakan routing atau pada URL-nya di sini bisa dilihat mungkin akan susah untuk diingat jika menggunakan URL seperti ini. Jadi localhost basic web index.php bahkan harus menyertakan dari nama filenya yaitu .php dengan ekstensinya yaitu php dan beberapa tambahan lainnya seperti itu. Nah, jadi di sini nantinya untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan yang dinamakan dengan pretty URL. Pretty URL di sini bisa diaktifkan melalui pada bagian konfigurasi. Semua untuk konfigurasi bisa diakses melalui pada directory config yaitu pada web. Nah, di sini pada bagian atas kita ke bagian ya URL manager ini yang sebelumnya di sini di comment. Jika kita comment misalkan ya, di sini kita comment bintang slash, maka di sini yang sebelumnya di sini kita udah mengaktifkan pretty URL, di sini tidak akan bisa, akan kembali lagi ke indeks karena tidak dibaca, tidak terbaca. Jika kita hilangkan dari komennya dengan enable pretty URL true dan show script name di sini yang tadi index.php itu nanti tidak akan terbaca. Jadi kita kembali. Lalu semisal kita ingin masuk ke dalam di sini kita akan masuk semisal ke home. Di sini akan masuk ke site index, about, contact, login ataupun
di di sini untuk mengaktifkan ini juga pastikan modul mod rewrite Anda telah di enable pada konfigurasi Apache. Untuk XMPP sendiri kita bisa masuk ke dalam XMPP nya, lalu masuk ke config, kita masuk ke httpd.conf, kita masuk ke dalam ini, kita cari saja yaitu rewrite, nanti akan muncul di sini load modul rewrite. Jadi di sini pastikan jangan di comment atau menggunakan pagar ini hash. Jika ada maka harus dihilangkan agar bisa mengaktifkan dari pretty URL ini tadi. Lalu jika belum ada htaccess file htaccess yang berada pada folder web, jadi di sini ada folder web, ini web, pastikan ada folder htaccess yaitu rewrite engine on. Jadi akan menjalankan dari rewrite yang sebelumnya konfigurasinya sudah diaktifkan pada web servernya. Jadi di sini akan request file name dengan sesuai dengan ini, yaitu rewrite rule.index.php. Jadi yang nantinya hasilnya akan seperti ini. Jadi tidak perlu menuliskan seperti ini lebih panjang untuk pada URL-nya. Di sini akan lebih singkat seperti itu. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan untuk bab dari working with key. Selanjutnya akan dijelaskan bab selanjutnya.